Shalom semuanya, shalom penyembah-penyembah Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Ya, yang sudah melakukan dengan setia setiap pagi, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Ya, saya percaya hari ini saya akan membawakan tema penyembah, saudara. Penyembah. Sebelumnya saya mau ajak setiap kita untuk membaca dalam Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Ya. Kita baca ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, di sini dikatakan Tuhan mencari akan penyembah-penyembah yang benar. Ya, kita mau baca dalam terjemahan bahasa Inggris dalam New Living Translation, Yohanes 4 ayat 23 bisa ditampilkan? Ya. But the time is coming, indeed, it's here now, when true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. Saudara, di sini dikatakan looking for. Looking for itu artinya apa? Mencari. Kok aneh ya saudara ya? Saudara bayangkan di surga, dari surga, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Saudara, di surga itu gak kekurangan pemusik, gak kekurangan pemuji, gak kekurangan malaikat dengan suara choir yang bagus, dengan apapun itu. Semua yang dipersembahkan ada yang semuanya yang indah. Tapi kenapa Tuhan masih mencari penyembah-penyembah yang benar? Aneh kan saudara? Kalau saudara di rumah sudah punya semua yang terbaik, saudara sudah punya misalnya nih, makanan kesukaan saudara sudah ada semua di rumah. Yang terenak tuh sudah ada di rumah. Tapi mungkin gak saudara masih mencari sesuatu di luar lagi yang lebih enak lagi? Kalau semuanya sudah ada di sekelilingmu, engkau tidak akan mencari lagi. Tapi kalau tidak ada, baru kita akan mencari. Kalau sudah ada ngapain? Kita mah tinggal ambil aja. Kita tinggal suruh, ayo malaikat saya pengen dengerin choir hari ini dengan instrumen orkestra. Wah, langsung dengerin. Benar kan? Tuhan kan bisa menyuruh. Ayo saya mau solois, malaikat solois, ayo kamu nyanyi dengan suara yang indah. Itu bisa nggak? Bisa. Tapi saya heran kenapa Tuhan masih mencari penyembah-penyembah yang dikatakan penyembah-penyembah yang benar. Berarti ada penyembah-penyembah yang gak benar. Gitu. Saudara bayangkan, di surga semuanya serba indah gak? Semuanya serba berkecukupan gak? Semuanya bisa dinikmati, gak ada yang namanya kesakitan, gak ada di sana. Di sana tidak ada yang namanya air mata, gak ada. Di surga itu semuanya indah. Tidak ada dosa. Tidak ada semua kesusahan yang ada di dunia ini. Gak ada semuanya. Dan saudara bayangkan semua malaikat itu menyembah dalam situasi seperti itu. Dalam situasi semuanya yang serba indah. Wajar gak saudara? Wajar saudara. Tapi saudara, Tuhan sangat rindu dan mencari orang-orang, engkau dan saya, untuk dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Artinya apa? Tuhan tahu gak kesusahanmu hari-hari ini? Tuhan tahu gak apa yang harus kau hadapi? Badai, gelombang, baik dari keluarga, dari pekerjaan, pelayanan, semuanya ada tantangan-tantangan yang harus engkau hadapi. Tapi Tuhan rindu
untuk engkau boleh menyembah di dalam keadaan yang di lembah sekalipun. Nah, itu yang dicari oleh Tuhan. Makanya dikatakan Daud selalu menjadi orang yang ada di hati Tuhan. Orang yang sedetak, selaras dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, semuanya Daud tidak peduli dalam keadaan dia di lembah, saat dia menjadi raja, saat dia menjaga kambing domba, saat dia sudah mengalahkan Goliat. Semuanya sama, saudara. Yang dilakukan oleh Daud adalah apa? Penyembahan. Dia selalu berkata, mengungkapkan isi hatinya, Tuhan, sekalipun aku di lembah yang kelam, tapi saat engkau ada besertaku, aku akan aman. Saudara, saat dikejar-kejar musuh mau dibunuh, masih bisa saudara? Engkau berkata seperti itu. Engkau bisa menciptakan sebuah lagu saat engkau dalam keadaan tertekan. Itu yang dicari Tuhan, saudara. Penyembah yang benar. Ya, memang malaikat bisa menyembah dengan sangat indah, dengan sangat baik. Tapi Tuhan mencari yang di dunia ini. Dia setiap hari, bayangkan setiap pagi, dia sudah menunggu jam 7 nih, waktunya Sion menyembah. Waktunya Indonesia menyembah buat Tuhan. Bukan hanya kita, saudara. Jam 5 ada teman-teman kita di Bandung yang melakukan penyembahan juga. Tuhan menanti-nantikan, karena itu adalah menjadi dupa yang harum. Seperti waktu yang lalu saya berkata, ada aroma of sacrifice. Aroma of sacrifice. Di tengah keadaan apapun yang harus kita hadapi hari-hari ini, biar penyembahan itu terus muncul dari hidup kita. Bukan hanya di tempat ini, saudara. Kalau saat ada lampu spotlight seperti ini, seperti saya saat ini, di tempat ini bukan waktunya, istilahnya saya bukan memberikan yang terbaik buat Tuhan, enggak. Tapi saat engkau ada di kamarmu, saat engkau ada di secret place-mu, saat engkau ada di rumahmu, saat engkau ada di pekerjaanmu, apakah engkau masih bisa menyembah dan memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah pekerjaanmu bisa mempermuliakan nama Tuhan? Apakah pelayananmu engkau lakukan karena engkau takut dengan pemimpinmu? Atau engkau melakukan karena aku mencintai Tuhan, aku mau melakukan amanat agung ini? Nah, itu berbeda, saudara. Ya, penyembah yang benar. Dalam keadaan apapun kita harus tetap dapat menyembah Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita belajar sedikit. Dalam bahasa Ibrani, salah satu arti penyembah itu adalah, bisa ditampilkan, yadah. Yadah, saudara. Dalam bahasa Ibrani arti kata menyembah itu adalah yadah. Artinya apa? Yadah itu adalah engkau mengangkat tangan, mengekspresikan tubuh untuk memperoleh belas kasihan Allah. Yadah artinya apa? Engkau mengangkat tangan dan engkau minta, Tuhan tolong aku. Itu yang namanya menyembah dengan ekspresi tubuhmu. Yadah Tuhan. Saudara, kita mau baca sedikit dalam Mazmur 42. Bisa ditampilkan? Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur. Di sini bersyukur dikatakan, sebab aku akan yadah lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan yadah, aku akan bersyukur. Dan berkata, engkau Tuhan yang sanggup menolong aku, dan engkau adalah Allahku. Saudara, kalau kita berserah, kalau kita nyerah, orang kalau kalah perang biasanya apa? Angkat tangan, ampun. Ya, mengibarkan bendera putih. Sama, saudara. Sebenarnya saat engkau menyembah,
Itu artinya engkau berkata, Tuhan, aku gak bisa hidup di luar Engkau. Aku berkata, Engkau Tuhan yang besar. Engkau yang sanggup menolong akan hidupku. Engkau yang sanggup menuntunku. Untuk bangmu aku boleh menyelesaikan apa yang menjadi bagianku. Di depan kita gak ada yang tahu, saudara. Masa-masa musim yang ada di depan kita ini. Banyak orang yang berkata gelap. Ahli ekonomi tidak ada yang bisa memprediksi apapun. Bahkan nabi-nabinya juga berkata, banyak yang berkata, tahun sekian gelap, belum lihat apa-apa. Tuhan belum memberitahukan apa-apa. Tapi biarlah dalam keadaan seperti ini, kita sadar dan kita berkata, Tuhan, ya dah Tuhan, biar setiap hari saat kita menyembah di tempat ini, ekspresikan dengan tubuhmu. Kau berkata, ya dah. Bukan kau menikmati lagu-lagu yang indah, engkau menikmati musik yang bagus, enggak saudara. Saya mau ajak setiap kita, setiap pagi, bukan hanya di tempat ini, saat engkau ada di rumahmu, saat engkau di secret place-mu, mari berkata, Tuhan, aku berserah. Ya dah, Lord, I surrender. Saudara, arti berserah itu sebenarnya juga ada yang berkata bersandar kepada Tuhan. Ya. Saya percaya setiap kita pasti orang semuanya ada masalah. Benar nggak, saudara? Ada beban. Ya, ada beban. Ya. Tapi Tuhan mau kita belajar meletakkan beban kita kepada Tuhan. Itu artinya adalah bersandar. I surrender. Tuhan, aku berserah, aku bersandar hanya kepadamu. Dalam bahasa Ibrani dikatakan kafah. Bersandar itu adalah kafah. Saudara, kalau engkau mengangkat sebuah beban, misalnya ada barbel. Kalau barbel 10 kilo berat gak? Berat, saudara ya. Ya. Kalau barbel kira-kira 1 kilo berat gak? Enggak lah ya. Semua masih bisa lah ya, 1 kilo ya. Sebotol aqua gini, barbel. Kalau saudara disuruh megang barbel 1 kilo selama 5 detik, sanggup gak? Sanggup, saudara. Tapi beban yang sama, barbel 1 kilo, kalau engkau memegangnya seperti ini, selama 5 jam, kuat gak, saudara? Rasanya berat yang 1 kilo ini kayak, aduh ini berat banget, kayak berat 10 kilo, bahkan seperti berat yang 20 kilo. Benar gak? Karena apa? Karena kita terus menggenggamnya, saudara. Hari-hari ini belajar, saudara, saat kita menyembah Tuhan, itu artinya apa? Kita meletakkan, kita mau bersandar kepada pilar yang teguh itu, pilar yang tidak pernah tergoncangkan itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jangan bersandar kepada yang apapun yang bisa goyah. Bahkan jangan bersandar kepada manusia, saudara. Di Alkitab dikatakan bumi akan bergoncang, semuanya akan goncang. Yang gak tergoncangkan cuman satu, Yesus Tuhan. Jadi jangan salah bersandar, saudara. Kalau saya lihat di sini yang ada yang bersandar di tiang, enak duduknya, gak capek. Coba yang gak ada tiangnya, capek gak? Capek loh, saudara. Mari bersandar kepada Tuhan. Saat engkau menyembah Tuhan, engkau berkata, Tuhan, I surrender, Lord. Aku percaya engkau Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Aku gak pernah tahu apa yang ada di depanku. Tapi satu yang aku tahu, Tuhan selalu besertaku. Itu yang kita pegang, saudara. Itu adalah kunci untuk kita boleh menjalani dan menerima jaminan kemenangan yang dari Tuhan hari-hari ini. Amin, saudara. Amin. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Setiap hari lakukan. Yada. Angkat tanganmu, mari semuanya angkat tanganmu dimanapun kau berada. Katakan, yada. Tuhan, aku berserah kepadamu, sebab engkau yang akan menolong hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kita percaya bahwa kalau kita menyerah itu seperti Abraham.
Abraham itu benar-benar surrender. Dia menyerahkan semuanya, yang kecil, yang besar, hidupnya, anaknya, istrinya, semua diserahkan. Itu tidak semudah kata-kata, bersandar dikatakan tadi ya. Itu tidak semudah kata-kata, tapi satu perkara kita harus tahu bahwa bersandar itu sebetulnya beban kita menjadi berkurang. Contoh ya, kemarin ini kita pergi ke satu tempat waktu di Jakarta. Saya ini nunggu Freddy sama Kela lagi beli si boba itu minuman tuh. Saya bilang saya di sini aja lah, saya nggak mau ikut. Nah, waktu saya di situ lama-lama tuh saya capek. Sebab apa? Tidak ada kegiatan. Saya bilang, aduh tahu gini sih tadi HP saya tak bawa, jadi setidak-tidaknya saya tuh bisa balesin WA atau apa gitu. Karena nggak bawa apa-apa, karena tasnya waktu itu Freddy ngomong, "Ma ini tas mau dibawa saya." Wis lah bawa aja, saya juga nggak mau beli apa-apa gitu. Jadi akhirnya saya berdiri situ, jalan ke sana sini, pegel, lama-lama saya pegel. Wah, saya mau cari tempat duduk, nggak ada tempat duduk di situ. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ kan ada pagar ya, pagar railing, tak pagar gitu. Saya akhirnya menyandarkan diri saya di tempat pagar itu. Nah, saat saya menyandarkan akan tubuh saya itu di pagar, saya merasakan kaki saya nggak capek. Karena apa? Sebagian dari berat tubuh saya itu ditopang sama pagar itu. Nah, begitu saya merasakan ditopang dengan pagar itu, saya tidak merasakan capek. Kaki saya tidak menjadi pegel. Karena apa? Karena sebagian daripada tubuh saya, beban yang saya tanggung, beban yang ditanggung sama kaki saya ini, sebagian ditanggung sama pagar itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita itu bersandar itu ya seperti itu, beban kita banyak ditanggung. Kalau saudara duduk di kursi, itu kenapa nggak capek? Karena beban kamu tidak ditanggung sama kaki, tapi beban kamu ditanggung sama kursi. Nah, itulah sebabnya kalau kita benar-benar bersandar. Nah, orang bersandar itu apa? Percaya, ya, percaya penuh. Kalau kamu percaya bahwa kursi ini bisa menanggung bebanmu, ya kamu berani duduk. Tapi kalau kakinya ogel ya saudara akan mengatakan, wah jangan-jangan saya akan jatuh kalau saya duduk di sini. Nah, itu sudah ragu-ragu dan tidak percaya. Jadi sebenarnya kalau kita bersandar, kita itu percaya bahwa yang menopang kita itu adalah luar biasa. Dan yang menopang saudara dan saya itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak usah takut karena yang menopang saudara lebih daripada semuanya itu. Lebih daripada kursi yang menanggung atau menopang akan tubuh saudara. Ya, tapi benar-benar kita tahu yang menopang itu lebih dari semuanya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyembahan dan pujian selama 1 jam. Kami tahu Tuhan ini adalah suatu mengisi cawan doa dan pujian kami di tempat ini Tuhan. Bergabung dengan beberapa penyembah-penyembah yang hari-hari ini, jam-jam ini membuat penyembahan dimanapun juga mereka berada. Kami tahu Tuhan, kami mengisi cawan pujian dan penyembahan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan dalam firman-Mu yang mengatakan surrender. Kita harus bersandar dalam mengadakan penyembahan. Itu artinya benar-benar kita itu bersandar. Buat kalau kami menyembah Tuhan, benar-benar dengan roh dan iman kami dan kebenaran kami. Kami tidak menyembah hanya dari mulut,
tapi sampai keluar dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur dengan segala sesuatu yang saat ini terus Engkau topang akan bangsa kami Tuhan sampai dengan hari ini. Kami percaya Engkau tidak akan berhenti untuk menopang bangsa kami. Sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal atas bangsa kami Tuhan. Kami tetap berdoa sebentar lagi besok Tuhan adalah masa-masa di mana masa kemerdekaan kami elu-elukan. Kami peringati Tuhan bahwa besok adalah hari kemerdekaan, hari memperingati akan kemerdekaan Tuhan. Tapi Engkau tahu keadaan bangsa negara kami. Dalam merayakan kemerdekaan ini harus dengan cara yang prihatin Tuhan. Karena masih banyak pandemi yang ada. Masih banyak perkara-perkara yang harus ditanggulangi. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah tetap kami bersyukur Tuhan dengan segala sesuatu. Karena Engkau sudah 76 tahun Tuhan. Engkau memeliharakan akan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah benar-benar dalam menghadapi akan kemerdekaan ini, buat kami juga menjadi merdeka di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa dengan segala malapetaka yang Kau izinkan terjadi, kami persembahkan kepadamu. Karena kami sangat percaya Tuhan, bahwa Engkau pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Bapak, kami berdoa saat ini juga untuk acara besok Tuhan. Kami pun akan mengadakan kebaktian di tempat ini menjelang akan 17 Agustus. Kami minta di dalam nama-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau beserta dengan kami. Semua yang akan disampaikan itu yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami esok hari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk di dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ialah pengurapan 10 lapis dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami terjadi atas hidup kami. Buat mata kami ini ya Tuhan, mata yang boleh memandang hanya kepadamu. Telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau mau saja Tuhan. Dan bibir mulut kami ini, biarlah mengucapkan perkataan-perkataan yang pas di hati-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, biarlah hati kami Kau pegang dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Dan segala ketegar-teguhan kami, keraguan-raguan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, tangan yang diurapi dengan minyak, menandakan bahwa hari ini apa yang kami kerjakan bisa berhasil karena pengurapan yang daripada-Mu turun atas kami, di mana kami akan bersama-sama dengan Engkau melakukan semua perkara yang Engkau izinkan untuk kami kerjakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan Tuhan. Sampai hari ini kami dapat mencapai semua rencana-Mu yang Engkau rencanakan atas hidup kami. Semua dapat kami kerjakan dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk semua pujian dan penyembahan dan firman-Mu. Biar itu menjadi dasar di dalam perjalanan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.